Tema kita hari ini, kuasa dan pribadi Yesus. Kenapa penting tema ini? Karena Anda kalau salah mengerti, iblis datang seperti malaikat terang. Tahu studi kata seperti malaikat terang? Artinya, saking hebatnya dia nyamar, Anda nggak tahu itu iblis. Caranya apa? Percayalah kuasa Kristus, tapi jangan percaya pribadi Kristus. Itu salah satu ditipu setan. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau. Engkau sangat mengasihi setiap kami, Tuhan. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau di atas segala-galanya, ya Tuhan. Dapatkan kami percaya persis seperti yang Kau pikirkan, ya Tuhan. Untuk itu, Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Percayakan kami dilawati firman Tuhan yang mengubahkan kami, ya Tuhan. Sehingga kami beriman, kami pulang sangat beda dibandingkan ketika kami tiba. Maka kami menikmati ibadah yang sejati. Berbicaralah Tuhan. Kami sungguh memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, tepuk tangan yang keras, lebih keras, lebih keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Tuhan baik, amin. Tema kita hari ini, kuasa dan pribadi Yesus. Ulangi. Yes. Kenapa penting tema ini? Karena Anda kalau salah mengerti, iblis datang seperti malaikat terang. Tahu studi kata seperti malaikat terang? Artinya, saking hebatnya dia nyamar, Anda nggak tahu itu iblis. Caranya apa? Percayalah kuasa Kristus, tapi jangan percaya pribadi Kristus. Itu salah satu ditipu setan. Percayalah kepada kuasa Kristus, tapi jangan mencintai pribadi Yesus. Itu salah satu tipuan setan. Dan itu banyak dialami orang Kristen. Sehingga jauh-jauh hari Tuhan berkata, banyak yang terpanggil. Lanjut. 10 orang sakit kusta, halo, datang ke Tuhan Yesus. Kritisi, berapa mereka percaya akan kuasa Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semuanya percaya. Masalahnya semuanya percaya akan kuasa Kristus. Jawab, akibatnya berapa yang sembuh? Semuanya sembuh. Halo, semuanya sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena 9 ditipu setan. Ayo dong. Ayolah. Kalau Anda lebih fokus kepada kuasa Kristus daripada pribadinya, Anda akan sesat. Kuasa dan pribadi Yesus itu beda. Itu beda. Ulangi 1, 2 ya. Itu beda. Tetapi jangan pisahkan. Saya sedih kalau ada orang nggak percaya kuasa Kristus. Tetapi kalau kita percaya kuasa Kristus, itu penekanannya dia berbuat sesuatu yang menyenangkan kita. Itu kuasa Kristus. Sehingga dosa kita diampuni, kita pasti masuk surga. Itu kan menyenangkan kita. Sakit kita sembuh, ekonomi kita dipulihkan, itu kan menyenangkan kita. Tetapi kalau kita mencintai pribadinya, kita taat pada dia, kita pelaku firman, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu menyenangkan dia. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes, ini penting.
Tapi banyak orang suka kesembuhan tapi nggak suka taat. Rusak. Jawab Bapak Ibu, jawab Bapak Ibu. Orang Kristen suka kesembuhan nggak? Agama lain suka kesembuhan nggak? Halo, penjahat suka nggak kesembuhan? Suka semua. Makanya penjahat pun suka kesembuhan, berarti kesembuhan gak ada istimewanya. Penjahat pun suka. Kalau Anda suka kesembuhan, lama-lama seleramu sama dengan penjahat. Ayo dong. Perintah Tuhan, ulangi apa? Ada nggak perintah Tuhan, kasihlah musuhmu? Mulai lemes loh. Ada nggak perintah Tuhan, jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Ada nggak perintah Tuhan, berkati orang yang mengutuki engkau? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada nggak? Jawab dong, penjahat suka nggak itu? Yang keras dong? Enggak. Agama lain suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka nggak? Masalahnya enggak juga. Masalahnya enggak juga. Termasuk orang yang lihat saya sekarang ini. Enggak suka. Ngawur. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup lo. Otokonomen. Sakit sembuh nggak membereskan hidup. Sakit sembuh membereskan fisik. Lumpuh, itu lumpuh berarti kakinya nggak bisa berjalan. Lumpuh berjalan, itu nggak menyelamatkan. Kalau jujurmu lumpuh, bohongmu jalan terus. Lumpuh berjalan kan fisik. Lumpuh berjalan, tetapi kekudusanmu lumpuh, perjinahanmu tetap jalan-jalan, ya rusaklah. Kok ngelawan muka lo? Ayolah, khotbahlah kebenaran. Ini akhir zaman. Kalau enggak Anda ketipu setan. Buka operator Matius 24 ayat 24. Operator Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca Bapak Ibu, cermati dengan teliti. Matius 24 ayat 24. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan apa? Dan sehingga, terus kalian suka mujizat-mujizat. Iblis bisa menyodorkan diri. Dia bisa buat mujizat, bahkan dahsyat. Dulu iblis bisa menyembuhkan nggak? Sekarang pun bisa. Bahkan ada anak buahnya yang terkecil dulu di Surabaya, Ponari namanya. Dan pura-pura nggak nyambung loh. Orang Kristen pun datang ke sana. Tidak sedikit orang Kristen, karena ukurannya kesembuhan. Binasalah Anda kalau suka kesembuhan, nggak suka pelaku firman. Ayolah. Iblis bisa nggak membuat hidup kita benar? Jawab dong. Enggak. Perbedaan signifikan iblis dengan Yesus adalah kebenaran, bukan kesembuhan. Karena iblis pun bisa membuat tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat. Catat baik-baik. Makanya pertanyaan, boleh nggak doa kesembuhan? Jawab dong. Boleh nggak doa kesembuhan? Boleh. Kristen anti kesembuhan sesat. Kristen anti kesembuhan sesat. Sekaligus Kristen mengutamakan kesembuhan juga sama sesatnya. Ayolah. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Kalau sembuh melulu, sembuh kapan matinya lo? Kalau kita naik pesawat ke Singapura, naik pesawat kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal nggak? Delay 2 kali? Delay 3 kali? Ngamuk lo. Jawab dong, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Ada apa Kristen ini? Sesat. Ayolah. Makanya tadi Anda niat nggak ke gereja, jadi ke gereja karena Tuhan sayang sama Anda, supaya bisa dibongkar kemunafikan kita. Otokonomen. Tepuk tangan. Iyalah. Ayolah. Tuhan sayang sekali sama kita Bapak Ibu. Dia tidak mengendaki kita sembuh saja, tapi kita bertobat. Makanya Alkitab bilang umur kita berapa tahun? Lebih daripada itu berapa tahun?
80 ada limitnya, ada limitnya. Doa kesembuhan ada limitnya. Lebih daripada itu 80 upahnya penderitaan. Makanya ketika saya mimpin seminar kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen teologi, habis itu ada yang bertanya, Pak Ridwan, setelah aku mendengar seminar, saya mau tanya Pak Ridwan, ya kenapa? Anak saya umur 4 tahun, sakit-sakitan. Kalau begitu boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak. Berapa tahun? 4. Boleh. Langsung saya teriak. Boleh. 4 tahun. Tapi ada pendeta berikut bilang, Pak Ridwan umur saya 48 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Ngerti kan? Umur tadi berapa tahun? 70. Lebih daripada itu berapa? 80. Kalau 48 tahun berarti itu setengah jalan belum? Ya setengah suara lah. Ada apa Kristen ini? Boleh. Tapi ada pendeta berikutnya, Pak Ridwan umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan lembut. Iyalah. Ketawa Anda kayaknya ada unsur tangisan. Ada apa Kristen ini? Ada pendeta pensiun umurnya 88. Pak pendeta, aku bertanya, kenapa Pak? Umur saya 88 Pak pendeta. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah. Ada apa Kristen ini? Salah satu kejahatan orang Kristen, neneknya, opanya, omanya, umur 95 tahun, pikun, nggak kenal cucu, nggak bisa jalan lagi, pup di celana, pipis di celana, ulang tahun, Anda nyanyi, panjang umurnya, itu nyiksa. Kristen. Tapi jangan ngomong sama dia, kami nyanyi, pendek umur, jangan bilang. Bukan itu maksud saya. Tapi jangan lagi nyanyi panjang umurnya. Nyambung gak sih? Nyambung gak? Ya nyambung lah. Orang kau yang ku maksud, ya nyambung lah. Makanya Bapak Ibu, kita harus percaya kuasa Kristus dan mengasihi Kristus. Katakan amin. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Baca dengan keras jemaat sekalian. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1, 2, ya. Barang siapa ia tidak mengenal, sebab baca Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. 1, 2 seperempat, 2,5, 3. Jikalau kamu mengasihi aku. Ini menyangkut pribadi Yesus. Jikalau kau mengasihi aku. Orang Kristen gak cukup percaya kuasa Kristus, tapi lanjutkan, kasih dia dengan cara turuti segala perintahnya. Gak ada amin. Alatah. Ayolah. Ada nggak perintahnya? Hai istri, tanduklah suamimu. Kayaknya ada nih tanduk-tanduk ini. Copot. Hai suami, kasihlah istrimu. Ada nggak perintah Tuhan begitu? Kita mengasihi istri nggak ada kaitan dengan kelakuan istri. Kita mengasihi istri karena kita mengasihi Tuhan. Jikalau kau mengasihi aku, turuti segala perintahku. Bapak-bapak lihat saya, bapak-bapak lihat saya. Kemungkinan, garis bawahi kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Tapi tidak ada kemungkinan cerewet istri saya mengorbankan ketaatan saya sama Tuhan. Nggak ada. Nggak bisa. Lu makin cerewet, gue makin sayang. Lu makin cerewet, gue makin sayang. So sweet. Ayolah. Hai istri, tunduklah pada suami. Tunduk. Loh kalau suamiku kasar, tetap tunduk. Loh Pak Pendeta, suamiku kasar. Nggak ada di fasilitasi Alkitab. Nggak ada Alkitab berkata, hai istri, tunduklah pada suami yang baik. Yang kasar lawan aja boleh. Nggak ada. Nggak ada. Sesat. Nggak ada. Jangan tambahin ayat Alkitab. Saya ulangi, nyambung nggak? Pasti nyambung. Orang kau yang kumaksud. Ayolah. Maka mujizat yang jauh lebih penting daripada lumpuh berjalan, mujizat yang lebih penting dari buta celik, mujizat lebih penting dari payat bangkit, pelaku firman. Supaya kita bukan hanya percaya kuasanya, tapi juga mencintai pribadinya. Tampilkan operator Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya.
Kata mana menunjukkan keterangan waktu? Jawab, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat istri tunduk pada suami? Tahunan. Ada yang jujur, terhibur saya. Yes, ayo dong. Tuhan, aku bahagia Tuhan, ada yang jujur. Halo, ayo tuntaslah mental dukun Anda. Kalau Anda lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, mental dukun lu belum tuntas. Mana bisa seketika istri tunduk pada suami? Termasuk ibu-ibu yang lihat saya sekarang ini. Masih ngelawan kan lo? Bapak-bapak, membuat kita sabar. Sekalipun istri kita cerewet, tetap kita mengasihi dia. Itu proses seketika atau tahunan? Lemes kan lu? Tahunan. Nora. Ayolah. Supaya siuman kita hari ini juga jauh lebih mujizat pelaku firman daripada mayat bangkit. Karena semua yang seketika, Lazarus bangkit, laut terbelah, itu nggak ada unsur kekekalannya. Semuanya sifat sementara. Jawab, Lazarus bangkit nggak? Mati lagi nggak? Mati lagi. Yang Anda tahu di Bungurasi sana, itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Beda. Ayolah, laut dibelah Tuhan nggak? Terbelah nggak? Gabung lagi nggak? Sementara semua itu. Maka orang pelaku-pelaku firman itu bicara kekekalan. Bapak-bapak, saya ajarin Anda, kalau istrimu marah-marah jangan buka mulut. Tuh nggak ada amin kan? Salah satu kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, istri kita marah kita jelasin, itu kesia-siaan. Karena perempuan kalau marah nalarnya tumpul, kematangan otaknya well done. Iya. Terus kau jelaskan, kayak lempar bola tenis ke tembok, balik lagi tuh. Makanya salah satu mujizat yang gak bisa seketika, kalau istri kita marah kita diam sambil senyum. Ada Immanuel, Allah menyertai kita. Kita ngomong sama Tuhan dalam hati. Ketika istri kita marah-marah, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku, sehat dia Tuhan. Itu mujizat. Itu mujizat, nggak bisa seketika. Itu proses tahunan. Kalau marah lagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, cocok kali aku dengan orang ini Tuhan. Kau kirimkan menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Itu mujizat. Nggak bisa seketika. Kalau marah lagi, tetap kita nggak punya moto 2-3 kali sabar ada batasnya. Nggak, jangan. Sabar dalam Tuhan nggak ada batasnya. Kecuali nama Anda, Sabar Simanjuntak. Hilang tuh. Kalau marah itu bilang sama Tuhan, Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia. Ini manusia langka, tolong lestarikan Tuhan. Itu waras, itu mujizat tertinggi daripada lumpuh berjalan, daripada mayat bangkit. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Bukan kebetulan Anda hadir hari ini. Karena Tuhan sabar sekali mengejar Anda, supaya Anda jangan lagi fokus kepada sesuatu yang gak perlu fokus. Fokuslah Kristus, menyenangkan hatinya, yaitu melakukan firman-Nya. Maka kita lihat Markus 9 ayat 14 sampai 27, supaya kita nggak gagal fokus. Termasuk bagian kejadian ini, pemuritan yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya nggak gagal fokus. Saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang genap, Anda baca ayat yang ganjil. Sampai ayat 27, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Dan setiap kali roh itu menyerang dia,
roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka nggak dapat. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh jahat dalam diri anak ini melihat Yesus, anak itu disiksa, digoncang-goncang, anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Lalu, yes, tepuk tangan yang keras. Mulai kita dari konteks. Jangan lupa menggali firman, jangan lepas dari konteks. Kegagalan orang khotbah seenaknya mencomot ayat firman. Konteks kebenaran ini Bapak Ibu berada di Markus 9. Berada di mana? Semua kitab Injil ditulis secara kronologis. Karena Markus 16 pasal bagian terakhir itu bicara penangkapan dia, penghakiman dia, penyalipan dia, mati dan dikuburkan, bangkit menampakkan diri, sampai akhirnya naik ke surga. Maka pasal 9 bicara lebih dari setengah perjalanan Yesus sudah mengajarkan murid-muridnya dalam pemuritan. Maka wajar Yesus mulai terkenal. Sayangnya, orang pada umumnya lebih terkesan Yesus penyembuhku daripada Yesus menegur dosaku. Kegagalan orang Kristen lebih suka Yesus penyembuhku daripada Yesus juru selamatku. Makanya 10 orang sakit kusta, semuanya mendekati Yesus penyembuhku, tapi satu yang bicara penyelamatku. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Pada akhir zaman, Mesias palsu, nabi palsu akan menunjukkan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga banyak orang gereja akan keseret dengan ajaran-ajaran mengerikan. Jangan ragu akan kesembuhan, sekaligus jangan pernah utamakan kesembuhan. Ini penting sekali. Supaya kita mendekati Yesus bukan sekedar Yehova Jireh, bukan sekedar Yehova Nisih, tapi kita dekati dia Yehova Adonai, Yehova Elohim. Karena bicara Yesus Tuhan, juru selamat, itu menyelamatkan. Biarlah sakitmu sembuh, sekaligus dosamu diampuni. Buka 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Supaya golnya kita tahu, tujuan utamanya kita tahu. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan yang dan yang, tetapi yes, kalau kau sakit kanker, pasti kau berduka cita. Kalau pasanganmu sakit kanker, pasti duka cita. Kalau anak-anak kita sakit kanker, pasti duka cita. Tapi lanjutkan, sebab duka cita menurut kehendak Allah harus menghasilkan apa? Bukan kesembuhan. Karena kesembuhan tidak menyelamatkan.
Jangan ragu, Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi kesembuhan bukan utama, tetapi pertobatan utama. Tepuk tangan lebih keras. Yes, ini penting. Karena pertobatan yang membawa keselamatan, kesembuhan tidak membawa keselamatan. Ayolah. Kalau soal kesembuhan, iblis bisa. Tapi soal keselamatan, iblis nggak bisa. Makanya dekati Yesus jangan sekedar juru selamat, jangan sekedar penyembuh, tapi juru selamat. Ini penting. Kalau kau masalah dalam rumah tangga, masalah dalam ekonomi, masalah dengan kesehatan, sambutlah itu kepada pertobatan. Jangan sekedar masalahmu selesai. Ini penting. Maka ketika pasal 9 ini Yesus mulai terkenal, tapi orang mendekati Yesus sekedar penyembuhku, bukan juru selamatku. Maka salah satu adalah bapak ini, anaknya kerasukan roh jahat sejak kecil. Kalau anaknya saat itu umur 27 tahun, kemungkinan dari umur 5 tahun dia kerasukan roh jahat. 22 tahun gak tertolong. Dia datang ke Yesus. Catat baik-baik. Karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Dia percaya Yesus sanggup mengusir roh jahat anaknya. Dia percaya. Tetapi apakah ini percaya yang Tuhan kedaki? Tidak. Itu masalahnya. Tidak. Itu masalahnya. Ayat 15. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Kenapa mereka bergegas menyambut Yesus? Sebagai pembuat mujizat, bukan sebagai Tuhan. Kenapa mereka tercengang kagum? Karena dia kagum dengan Yesus yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengusir roh jahat, bukan sebagai Tuhan. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercengang mulai, ini dia yang bisa menyembuhkan, ini yang bisa mengusir setan. Mereka percaya Yesus mengusir setan. Mereka percaya kepada Yesus bisa menyembuhkan. Lihat ayat 16. Ini bagian pemuritan juga bagi murid-muridnya, supaya murid-muridnya jangan gagal fokus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Hei, apa yang kamu persoalkan dengan 9 muridku ini?" Ayat 17, sama-sama baca. 1, 2, ya. Teliti. Berarti orang ini siapa? Bapak anak itu. Sehingga dia bilang, "Guru, anakku ini kubawa." Berarti ini bapaknya. Jawab lebih dalam. Yesus disebut apa? Tahu nggak arti guru konteks saat itu? Dia nggak menyebut Yesus Tuhan, tapi guru. Guru di sini bukan pengajar. Konteks sekarang. Konteks zaman dulu, guru itu orang pintar. Nggak ada ubahnya dukun. Tanpa sadar. Dan banyak orang Kristen suka dengan Yesus menyembuhkan penyakitku, memberkati usahaku, daripada Yesus membongkar kemunafikanku, membongkar dosaku. Mengerikan Kristen model begini. Sayangnya banyak pengkhotbah, pendeta, worship leader, aktivis gereja juga suka dengan kesembuhan-kesembuhan, tapi nggak suka dengan hidup dalam kebenaran pelaku firman. Bukan kebetulan Anda hadir di dalam ruangan ini. Tampilkan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jelas sekali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Apakah berseru dalam khotbah, mujizat, penyembahan, bahasa roh nubuat? Bukan. Lanjut. Melainkan apa? Pelaku firman, Bapak Ibu. Kalau kau sakit kanker nggak serius. Kalau kau ngelawan suami serius. Kalau kau sakit kanker nggak serius. Kalau kau maki-maki istrimu serius, Bapak Ibu. Nggak percaya Anda? Matilah nanti malam, tanya Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Kenapa? Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf, expire, kedaluarsa. Lalu, ini penting. Pelaku firman. Ulangi apa? Pelaku firman.
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kenapa? Lihat ayat 22. Pada hari terakhir berapa orang? Tahu nggak Anda bahasa Yunaninya banyak orang? Bahasa Yunaninya mayoritas. Halo. Bahasa Yunaninya mayoritas. Kalau 1000 pendeta 300 masuk neraka itu banyak. Tapi ini 1000 pendeta 700 masuk ke neraka. Itu mayoritas. Itu bahasa di sini. Mayoritas akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kan ini bicara pelayan. Bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat, tetapi nggak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya bilang Bapak Ibu, jangan lihat rohani saya saat khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Rohani nggak saya dalam rumah tangga? Termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Rohani nggak? Ayo dong. Makanya bapak-bapak, kalau istri kita marah-marah, kita nggak usah buka mulut. Salah satu kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, istri kita marah kita jelasin. Itu capek. Karena istri marah itu dikendalikan emosi, nalarnya tumpul. Apa tadi? Kematangan otaknya well done. Nggak bisa masuk. Makanya kalau istri kita marah-marah, kita tatap, kita bilang sama Tuhan dalam hati, Tuhan, energik banget istriku. Itu yang benar. Lama-lama dia kalah. Karena marah itu capek sekali. Makanya ada pepatah, siapa lekas marah, lekas. Bukan lekas tua, itu diperhalus, maksudnya lekas mati. Jangan pura-pura nggak nyambung loh. Karena kalau marah, paru-paru kerja keras, jantung kerja keras, ginjal pun kerja keras. Minimal pencernaan lumpuh. Orang kalau marah-marah, kasih makan kesukaan, nggak bisa dia makan. Percaya? Lumpuh. Kalau ada orang marah-marah, dikasih kesukaannya, dia lahap, itu kerasukan. Itu kerasukan. Itu gak normal. Makanya kalau istri kita marah, gak usah buka mulut, nanti berhenti sendiri itu. Gak ada marah kekal. Saya ulangi, gak ada marah kekal. 1 jam aja pingsan dia itu. Makanya kita bilang, Tuhan cocok sekali aku sama orang ini. Tetap aja, Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia, tolong lestarikan Tuhan. Manusia langka dia ini. Gitu aja. Dan itu gak bisa seketika. Itu proses tahunan. Lebih gampang mayat bangkit daripada taat pelaku firman. Makanya Tuhan gak pernah letakkan sukacitanya di kesembuhan. Tuhan sukacita jika satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta ayolah. Ini penting. Kenapa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat? Ayat 23 sama-sama baca. 1, 2, ya. Ya, orang yang percaya kuasa Kristus tetapi tidak mencintai pribadi Yesus, enyalah kau semua pembuat kejahatan. Enyak, aku nggak kenal kau. Jadi jangan lagi tertarik dengan sekedar mujizat kesembuhan tanpa perubahan kelakuan. Ini penting saya, supaya jangan ada di antara kita menggenapi yang banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Baiklah kita menggenapi yang sedikit. Yang setuju katakan amin. Yes. Banyak orang Kristen mempercayakan masalahnya kepada Tuhan, bukan hidupnya. Kalau mempercayakan masalah, itu nggak identik satu paket dengan hidup. Kalau kita mempercayakan hidup kita, otomatis satu paket dengan masalah kita. Jadi mana yang benar? Mempercayakan masalah atau hidup? Yes, tepuk tangan yang keras. Yes. Catat dong baik-baik. Kenapa kita capek tidak capek? Ngantuk tidak ngantuk? Sehat kurang sehat? Sibuk nggak sibuk? Konflik tidak konflik dalam rumah tangga? Tetap kita bangun pagi baca Alkitab. Karena kita mempercayakan hidup. Kenapa ada orang Kristen malas baca Alkitab? Karena kau jahat. Kau tidak mempercayakan hidupmu. Saya peringatkan, kanker nggak serius, malas baca Alkitab serius.
Yang malas baca kitab, lihat saya. Nah gitu dong. Bertobat dong. Ini masalahnya. Karena rata-rata orang Kristen mempercayakan masalahnya. Kayaknya Tuhan itu babunya. Percayakan hidup kita. Itu satu paket dengan masalah kita. Sampai ada pendeta makan daging babi, makan daging sapi, makan sate kambing, terus menerus. Ini Kristen kedagingan nih. Saya bilang jangan makan begitu dong. Kau kok makan daging terus? Apa dia bilang? Hari Tuhan, kita beriman. Kita makan, kita berdoa. Maksudnya apa? Kau makan daging-daging, kolesterol naik, nanti Tuhan urus kolesterolnya supaya tetap normal. Itu Tuhan babu loh. Orang jahat-jahat di sini. Untuk menyenangkan kerakusannya dia berdoa. Kalau saya Tuhan, saya langsung bilang, petir sambar nih orang. Biar kosong loh. Kristen norak. Ini bahaya yang begini. Ada ibu pendeta sakit gula, minum Coca-Cola. Bubuk jangan minum cola itu bahaya. Loh, yang penting kita beriman. Rusak yang begini-begini. Aduh. Yang begini rusak nih. Tuhan Immanuel, aku mau naik pesawat ke Singapura, lindungi pesawatku mendarat dengan selamat. Halo, mana ada urusan menjaga fisik kita Bapak Ibu? Itu kan ngelawan muka lu kan? Lu jaga fisik lo. Tuhan menjaga rohani kita, jiwa kita. Yuk jawab kalau Anda supaya sehat ajarannya. Stefanus mati diapain? Jawab dong, Stefanus mati diapain? Kalau ada kewajiban Tuhan menjaga fisiknya, berarti Tuhan gagal dalam menjaga fisiknya. Halo, tahu nggak? Petrus mati diapain? Rata-rata mati dibunuh itu. Makanya Immanuel itu bukan supaya pesawat kita mendarat dengan baik, tetapi Immanuel supaya kita dimampukan tetap menjadi terang dan berkat apapun situasinya. Itu Immanuel. Pertama, Tuhan aku mau khotbah di Singapura. Immanuel sertai aku Tuhan. Ketika aku naik mobil ke bandara, dipepet mobilku, aku nggak pepet balik. Itu arti Immanuel. Itu arti Immanuel. Ada pendeta khotbah Immanuel dipepet mobilnya, dia pepet balik. Dipepet lagi, dia pepet lagi. Lawannya naik troar puas, dia mampus lu katanya. Di belakang mobilnya ada stiker, tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Aduh, susah nih. Halo Bapak Ibu, kalau nggak bisa bertanggung jawab, jangan tempel stiker rohani di mobil. Batu sandungan lo. Yesus Jurumudiku. Lampu hijau jalan terus, lampu kuning lebih kecepat, lampu merah jalan kalau nggak ada polisi. Kan begitu rata-rata orang. Termasuk yang lihat saya sekarang ini. Susah. Menyembah gemetar-gemetar, pulang gereja naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Kan rusak yang begini-begini. Kok Kristen suka kesembuhan kelakuan nggak berubah? Ini kan mengejek Tuhan, melempar kotoran ke salib Kristus. Catat dong baik-baik. Kristen itu identik bukan kesembuhan. Kristen itu identik dengan keteladanan dalam sopan santun, keteladanan dalam kesabaran, keteladanan dalam mengalah, keteladanan dalam kekudusan, keteladanan dengan suka berkorban. Itu Kristen yang benar. Kalau nggak keliru. Katakan amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Nggak ada rohaninya tepuk tangan. Nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan innalillahi. Jangan lupa. Ayolah. Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Anakku, tolong anakku. Dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Dia percaya Yesus sanggup mengusir roh jahat. Halo. Orang percaya begini, aku beriman Tuhan, sekalipun istriku cerai sampai mati, aku tetap setia mengasihi dia. Itu orang percaya. Gak ada amin kan, ngelawan muka lo. Susah. Tuhan sekalipun suamiku sengak lagunya, aku tetap tunduk pada dia. Itu namanya percaya. Karena percaya itu bukan bicara menerima, bicara ketaatan. Hai kamu angkatan yang gak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ada limit. Kalau hari ini ditegur dosamu, hari ini bertobat, bukan minggu depan. Katakan amin. Saya ulangi, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Mereka ayat 20, perhatikan ayat 20. Ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya dengan maksud diusir rojatnya. Apa yang terjadi? Waktu roja dalam anak ini melihat Yesus, anak ini disiksa.
Digoncang-goncang, terpelanting, terguling-guling, mulutnya berbusa. Semuanya dalam bentuk kata kerja terus menerus. Digoncang-goncang, terpelanting, terguling-guling, berbusa. Digoncang-goncang, terpelanting, terguling. Tapi Yesus nggak memperhatikan anak ini. Dia perhatikan bapaknya. Lihat ayat selanjutnya. Lalu apa? Yesus bertanya kepada bapaknya. Sementara anak ini dibanting-banting. Tetap bapaknya. Akarnya. Halo. Zaman Tommy P. Papa. Tahu Tommy P. Papa? Soeharto. Bapaknya Tommy. Lu salah gak? Orang Manado bilang Tommy P. Papa. Kan gitu. Ada pejabat tinggi telepon saya. Salam Pak Ridwan. Salam. Ada apa ini? Tumben ada apa? Pak Ridwan, anak saya kena narkoba. Wow. Si ini saya sebut namanya. Iya Pak Ridwan. Jadi gimana? Bapak bisa nggak tolong layani anak saya? Bimbing konseling. Oh kita tur. Oh gitu Pak Ridwan. Nanti saya suruh. Ini perhatian. Saya suruh supir saya bawa anak saya ke Bapak. Tolong konseling Pak. Enggak. Kau yang datang. Istrimu datang. Sorry Pak Ridwan, saya sangat sibuk. Hebat sekali lo ya. Hebat sekali kau. Halo Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kalau anak kerasukan, statusnya anak ya, bukan orang tua, anak. Kalau anak kerasukan roh jahat, akarnya di orang tua. Dengar baik-baik. Ciduk orang tuanya. Kalau anak, saya ulangi, anak. Kalau anak narkoba, panggil orang tuanya. Tapi pejabat ini sombong sekali. Oh sorry Pak Ridwan, sorry apa? Jangan takut Pak Ridwan. Dan takut apa? Nanti ku beri persembahan, nanti ku titip kepada supir saya, kasih Bapak. Sedang kantongi persembahanmu. Kantongin. Hebat sekali kau. Tuhan gak tertarik dengan uangmu, jiwamu. Saya sibuk, saya juga gak ada waktu ngurus anakmu. Ada apa? Kita teman sekerja Allah, bukan teman sekerja dia. Sekalipun banyak duitnya. Catat baik-baik. Sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Ada orang kaya nggak sini? Lihat saya. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Jujurlah, ada nggak orang kaya sombong? Ada. Makanya saya keras khotbahnya. Masalahnya, ada nggak orang miskin sombong? Ada. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Catat baik-baik. Karena apa? Agak mendingan orang kaya masuk neraka daripada orang miskin masuk neraka. Orang kaya sebelum masuk neraka agak enak sedikit di bumi. Orang miskin masuk neraka, sebelum masuk neraka di bumi udah semi neraka kau. Terus masuk neraka lagi, kok berseri. Ayolah. Artinya kaya miskin harus ditegur dosanya. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Sakit sembuh gak menyelamatkan. Yesus tanya kepada bapaknya. Lihat ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Apa jawab bapaknya? Mulai hancur hati dia sejak masa kecilnya. Lanjut ayat selanjutnya, ayat 22. Apa kata bapaknya? Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun kemana? Untuk diapain? Belajar berenang? Bukan, untuk membinasakan. Mulai hancur hati dia. Kemudian apa dia bilang? Sebab itu, lanjut. Ulangi. Sebab itu, lanjut. Ulangi dengan teliti. Sebab itu, lanjut. Terjadi mujizat awal. Apa itu? Tadinya dia bilang apa? Tolonglah anakku ini. Sekarang apa? Tolonglah kami. Bukan anak gua doang, aku juga. Tolonglah kami. Lanjut apa katanya? Kasihani. Jadi nggak ngebosi lagi. Itu kalau orang minta kasihan itu sambil berlutut. Kasihanilah kami. Mulai hancur hati orang ini. Tapi masih 98%, belum 100%. Maka Tuhan bentak. Ayat selanjutnya ayat 23. Apa kata? Jawab Yesus, katamu jika kau dapat, nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang ngucap ini Yesus. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya menurut Yesus.
bukan percaya menurut kamu. Makanya terjadi kalimat yang mujizat ayat 24. Sama-sama baca ayat 24. Sama-sama baca ayat 24. 1, 2, ya. Segera ayah anak itu berteriak. Berteriak, hei, berteriak. Ulangi, kalian belum buka puasa ya? Berteriak, ulangi. Segera ayah anak itu berteriak. Yes, itu artinya apa? Hancur hati. Ayo dong. Pertama, tolonglah anakku ini. Kedua, tolonglah kami. Sekarang apa? Karena biang keroknya di lo, Pak. Lu biang keroknya. Bapak-bapak lihat saya. Kalau anakmu nggak beres, lu yang diciduk. Ayolah. Karena lu imam. Jangan keraskan hatimu. Makanya bersyukurlah sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Karena Tuhan sayang sama Anda. Katakan amin. Ayolah. Seharusnya kita semua rata-rata dan kebanyakan juga pendeta, worship leaders dengan pemimpin orang Kristen seharusnya teriak kayak bapak ini. Karena kita suka kesembuhan, tapi nggak suka dibongkar dosa kita. Ini percaya menurut Anda. Makanya kita teriak, aku percaya, arti aku percaya menurut aku. Tapi menurut kau, aku belum percaya. Maka keluarlah, tolonglah aku yang tidak percaya ini, supaya aku percaya menurut engkau, supaya tidak ada mustahil bagi orang percaya. Itu konteksnya. Kalau kau percaya Yesus sanggup menyembuhkan kau, tapi bohong kau nggak sembuh-sembuh, itu kau nggak percaya. Kalau kau percaya Yesus sanggup menyembuhkan engkau, tapi kau berzinamu nggak sembuh-sembuh, itu namanya nggak percaya. Kalau kau percaya sakitmu disembuhkan, mayat bisa dibangkitkan, tapi ngelawan suami nggak sembuh-sembuh, ibu-ibu yang suka ngelawan, lihat saya, nah gitu dong, sembuhlah. Ketawanya kayaknya nggak ada rela ini. Ayolah, mujizat yang paling indah. Kita suka kebenaran. Yang setuju tepuk tangan. Yes, ini penting sekali. Makanya jikalau engkau mengasihi aku, kata kuncinya mengasihi Tuhan. Kita lakukan perintah Tuhan. Soal sakit sembuh ringan sekali sama Tuhan, nggak perlu tahunan. Proses merubah kelakuan itu perlu tahunan. Maka kata kuncinya mengasihi Tuhan. Ulangi apa? Jadi bukan hanya percaya kuasanya, tapi mengasihi dia. Orang yang taat mengasihi dia tidak pernah mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar Anda. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras. Yuk sama-sama kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Kita tutup dengan ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi. Untuk mereka yang apa? Mengasihi. Untuk mereka yang apa? Mengasihi. Siapa yang mengasihi dia? Yang taat pada perintahnya, yang mengasihi pribadi, bukan hanya percaya kuasanya, tapi mengasihi pribadinya. Maka apa yang nggak pernah kau lihat dengan mata, nggak pernah kau dengar dengan telinga, nggak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan. Jangan kau kaget-kaget tahun ini kau akan diberkati oleh Tuhan. Tapi caranya kasihi dia. Mulai dengan capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, bangun pagi loh, baca Alkitab. Saudara kita sebelah sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya, ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Malah sempat mimpi makan capcay ini orang. Bangun kesiangan gak baca Alkitab, tapi nyanyinya terharu-terharu. Hidup ini adalah kesempatan. Langsung malaikat kasih backsound. Bohong. Kesempatan melayani Tuhan, bangun aja malas, baca kitab aja malas. Kenapa firman ini diberitakan? Karena Tuhan sayang kepada kita. Amin. Supaya kita mencintai dia, taat perintahnya. Bapak-bapak, kasih istrimu. Jangan pernah korbankan mengasihi istri. Ketaatan mengasihi istri, sekalipun istrimu tetap masih kurang hemat berkata-kata. Ibu-ibu, jangan korbankan tunduk pada suami, walaupun suamimu banyak pencak silatnya. Anak-anak, jangan pernah ngomong kasar sama mamamu. Jangan pernah ngomong kasar sama papamu. Hormati orang tua. Termasuk baca Alkitab tiap hari, bawa perpuluhan, balaslah kejahatan kebaikan. Itu karena kita mengasihi Tuhan.
Arti pakai sesuai rencanamu. Kita mau taat jadi pelaku-pelaku perintah Tuhan. Jangan ragu akan kuasa Kristus, tapi lanjutkanlah mencintai pribadinya. Sekali lagi katakan amin. Amin. Sekali lagi angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa kami di surga, kebenaran firman ini menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan.